Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. di sini semua temannya udah pada masuk, ada yang masih belum. Sembari kita menunggu teman yang lain, kita mulai saja. Di sini, yang pertama tentu kita akan membahas representasi lambang terlebih dahulu. Representasi lambang ini nanti di setiap kasus itu ada simbol-simbol, ada lambang-lambang yang menunjukkan suatu makna tertentu yang sudah tersurat di setiap soalnya itu. Jadi di sini soal jenis ini memang hampir mirip dengan soal pola bilangan. Hanya saja kita tidak mencari atau menentukan pola yang ada pada suatu susunan bilangan. Pada jenis tes ini justru kita sudah diberikan suatu pola hitung operasi tertentu. Nah ini nanti udah langsung diketahui dia. Atau pertanyaan yang digantikan dengan suatu lambang atau simbol. Tidak ada hal yang perlu dipelajari untuk menyelesaikan jenis soal ini. Nggak perlu ada materi khusus atau trik khusus, nggak ada. Kita hanya mengikuti soal tersebut. Hanya saja kita dituntut untuk teliti dan fokus pada informasi soal yang telah diberikan, pada lambang-lambang yang merepresentasikan maksud soal tersebut. Begitu. Di sini yang nomor 1. Jika A negasi B, saya simbol ini saya baca negasi ya, karena di matematika itu simbol seperti itu tuh lambangnya negasi namanya. Nah, di sini jika A negasi B sama dengan 2B kali 3A min 1, maka nilai dari 5 negasi 2 itu sama dengan berapa? Berarti di sini kita udah diberikan suatu lambang atau simbol, simbolnya itu adalah negasi ini. Berarti A negasi B, dia didefinisikan sebagai seperti ini, 2B kali 3A min 1, begitu. Kira-kira dari teman-teman ini, ada yang tahu nggak, ada yang udah jawab nilainya berapa? Yang ditanya nilai dari 5 negasi 2 berapa? Itu agak berat Mas Ayubi. Oh, enggak Pak. Dasarnya belum. Ini gampang ini Pak. Iya, betul. Bukan dasarnya perlu pencerahan lebih sedikit. Ya, silakan jawab kalau ada yang bisa. Coba A B C D E. 56. 56. Oke, yang lain ada yang 56. Nah, gampang ini ya, nggak susah ini. Udah diketahui Bagus lah. Simbolnya udah diketahui, ini kan tinggal didefinisikan. A-nya berapa, berarti di sini 5-nya sebagai A kan? 5-nya sebagai A, 2-nya sebagai B, ya tinggal dimasukin aja kan, dia udah didefinisikan di soal ini. Jadi banyak yang jawab 56, apakah benar? Kita cek sekarang. Jawabannya 56. Jadi di sini A negasi B sama dengan 2B 3A min 1. Berarti di sini yang ditanya berapa nilai 5 negasi 2, di sini A-nya itu sebagai 5, B-nya sebagai 2. Tinggal dimasukkan, berarti 2B, B-nya tadi 2, berarti tinggal dimasukkan. Terus tadi A-nya berapa? 5, tinggal dimasukkan, berarti 2 kali 2 dulu, 4 yang di luar kurung. Lalu 3 kali 5 min 1, 15 dikurangi 1. Jadi hasilnya 4 dikali 14, ya hasilnya 56. Gitu. Nah ini ya, bagus. sebagian udah benar Pak. Tolong tadi yang benar jawabannya 56. Saya absen satu-satu. Lintang benar, Nafisa benar, Hilal benar, Ustaz, benar. Benar Ustaz. Benar. Ada yang salah nggak? Oh iya. Oke, lanjut. Ada apa? Nggak ada yang pertanyaan kan? Siap, silakan. Tidak. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Untuk semua bilangan positif M dan N, jika M segitiga terbalik ini, N merepresentasikan sisa pembagian dari M dibagi N. Maka nilai dari 76 dibagi 32 dalam kurung dibagi lagi, disimbolkan dengan 5, dipasangkan, kemudian dikurangkan 8, 9, disimbolkan dengan 106 simbol 14. Nih, artinya itu berarti kalau ada simbol seperti ini, M segitiga ke bawah N, itu menunjukkan bahwa sisa pembagian dari M dibagi N. Misalkan saya kasih contoh, M-nya 7,
segitiga bawah 5. Berarti M-nya 7, N-nya 5. Berarti dia sisa pembagiannya berapa kira-kira? 2. Wah, itu ya. Berarti di sini satu-satu dulu, yang di dalam kurung dulu, 7 sama 32, sisanya berapa, kemudian nanti hasilnya berapa di sini, baru dipasangkan dengan yang 5. Kemudian yang ini juga tanda dalam kurung dulu, habis itu baru dipasangkan dengan yang 89. Kira-kira jawabannya ada berapa ya? C. C, 1. 1. Yang lain? Sama 1. Sama 1 Firdan. Hilal Firdan 1. Terus yang lain sama juga. Apa belum ngerti? C. 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 Lintang? Ngerti. Nafisa? Alia gimana? Ngerti. Oke. Oke semua ya. Kita buktikan jawabannya apakah benar. Nah, ini. Di sini kita lihat yang sebelah kiri dulu. Berarti di sini yang dalam kurung adalah 76 sama 32 dulu. 76 dengan 32 itu sisa pembagiannya berapa? 12, Kak. 12. Kemudian di sini 12 dipasangkan dengan 5, sisa pembagiannya sisa berapa? 2. Nah, oke. Berarti tadi 12, habis itu ini dipasangkan 2. Nah, sekarang 106 dengan 14 kan sisanya 8 ya. Kemudian 89 dipasangkan dengan 8, sisanya 1. Jadi hasil ini dikurangi hasil ini, 2 dikurangi 1 adalah 1. Oke, sip. Benar. Ada yang bertanya nggak sampai sini dulu? Ada yang salah jawabannya? Alhamdulillah benar. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut nomor 3. Untuk semua bilangan real, A, B, C didefinisikan seperti ini. A at B at C sama dengan A kali B plus B kali C plus A kali C. Jika 3 at 5 at Y sama dengan 31, maka nilai Y adalah, nah sekarang Y yang ditanyakan. Diberi lambang seperti ini, A at B at C, itu dia didefinisikan seperti ini. Ada yang tahu nilai Y-nya berapa? Berarti di sini A-nya 3, B-nya 5, C-nya Y. Ada yang tahu berapa nilai Y-nya? 2. 2. 2. 2, Kak. 2. Oke, yang lain? Sama juga, Lintang? Lintang gimana? 2 juga. Bingung, Kak. Bingung. Nah, di sini kan ada gini ya. Pertama dulu saya jelaskan di soal dulu. Di sini kan untuk semua bilangan real A, B, C, berarti A, B, C itu berupa nilai real. Nilai real itu nilai yang berapapun itu bilangannya. 1, 2, minus, 0, 1/2, minus 1/2. Pokoknya gitu. Dia bilangan real itu pokoknya dia mencakup semua bilangan gitu. Nah, A, B, C ini kan mencakup semua bilangan, tapi kan kita nggak tahu A-nya, B-nya, C-nya berapa. Tapi di sini udah diketahui bahwa A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 5, tapi C-nya itu kan sama dengan Y. Jadi Y-nya yang ditanyakan. Di sini untuk mencari nilai Y itu, sudah diberi lambang A at B at C, itu definisinya adalah A kali B plus B kali C plus A kali C, kan gitu. Nah, sekarang di sini yang ditanya, jika 3 at 5 at Y sama dengan 31, berarti nilai Y-nya berapa kan gitu. Berarti di sini otomatis dia A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 5 kan gitu, C-nya sama dengan Y. Jadi seperti ini. Nah, berarti A kali B berarti A-nya tadi 3, B-nya itu 5, gitu kan, perkalian ini 3 kali 5, ditambah B-nya 5 tadi, sama C-nya Y. Nah, berarti yang ini 5 kali Y. Nah, ditambah A-nya 3, C-nya Y. Berarti 3 kali Y.
Nah, di sini di ruas kiri ini kenapa dia sama dengan 31? Karena ya diketahui di soal 3 add 5 add Y itu sama dengan 31. Berarti tinggal ditulis 31 sebelah kiri. Jadi kita satu persatu dulu, yang perkalian dulu yang dioperasikan 3 kali 5 itu 15, ditambah 5 kali Y sama dengan 5Y, ditambah 3 kali Y sama dengan 3Y. Nah, di sini untuk mencari Y, yang 15-nya kan konstanta, 31 juga konstanta. 15-nya pindah ruas ke kiri. Jadi yang sebelah kiri itu 15 kan pindah ruas, jadinya dia minus 15. Jadinya sebelah kiri itu 31 dikurangi 15. 15-nya udah pindah ruas. Begitu. 31 dikurang 15 kan hasilnya 16. Kita tulis 16 di ruas kiri. Nah, sekarang di sini 5Y tambah 3Y sama dengan 8Y. Kemudian untuk mencari Y, ya angka 8 ini sebagai koefisien dari Y, dia pindah ruas menjadi pembagi. Maka Y sama dengan 16 per 8. 8 pindah ruas kan jadi pembagi dia. Karena operasi di sebelah kanan itu dia perkalian. Jadi kalau pindah ruas dia jadi pembagi. 16 dibagi 8 kan sama dengan 2. Jadi Y kita peroleh sama dengan 2. Jawabannya C. Begitu. Ada yang ditanyakan, Lintang? Enggak. Oke, gitu ya. Jangan sampai bingung dengan simbol-simbolnya. Teman-teman yang lain udah paham juga tadi jawabannya sama semua, C semua. Berarti benar. Ada pertanyaan enggak sampai sini dulu? Nomor 3. Siap, tidak. Kita lanjut ya. Nomor 4. Jika X pangkat Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat, itu diketahui satu persamaan yang pertama. X pangkat Y sama dengan, ini sebenarnya pangkat ya, cuman ini berupa simbol dia. Tapi kita tidak boleh artikan sebagai pangkat. Aslinya dia kalau di komputasi matematika itu dia pangkat ini. Tetapi di sini kita berbicara mengenai representasi lambang. Berarti X segitiga atas Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini, tutup. X segitiga atas Y sama dengan 0. Kemudian Y tidak sama dengan 0. Jawaban yang mana di bawah ini yang pasti benar? Itu maksudnya. Ada yang bisa jawab? Ini gampang ini. Ada yang bisa jawab enggak? C. C. Yang lain? Belum, Kak. Oke, nggak apa-apa. Belum karena nggak paham sama soalnya atau nggak paham karena bahasa Inggris soalnya? Dari soalnya, Kak. Oke. Nggak apa-apa. Yang lain? Saya X sama dengan Y. X sama dengan Y. Yang A. Oke, yang A. Firdan A, Hilal nggak tahu. Yang tadi itu jawabnya ada yang C. Yang lain ada nggak jawab yang sama atau yang lain? Bintang gimana? Belum, Kak. Nafisa, Alivia, Alia. Tadi yang tadi cewek itu nggak tahu siapa yang saya jawab itu. Suaranya nggak kenal saya. Bisa, Kak. Oke. Berarti masih berbeda-beda ya. Ada yang berbeda jawabannya. Ada yang nggak tahu juga. Sekarang saya jelaskan. Di sini, nah, X segitiga atas Y itu sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Kan itu udah diketahui di soal. Ini yang persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua, diketahui X segitiga Y sama dengan 0. Ini yang persamaan kedua diketahui, maka ini kan sama ini. X segitiga atas Y. X segitiga atas Y. Berarti di sini kita tulis dulu X segitiga atas Y sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, di sini X segitiga atas Y kan di persamaan kedua diketahui sama dengan 0. Berarti yang di ruas kiri yang X segitiga atas Y ini, kalau kita ganti dengan 0, kan bisa. Karena diketahui di persamaan kedua. Nah, berarti yang ruas kiri ini disamadengankan dengan 0. Kemudian, 0 sama dengan X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini mau X kuadratnya pindah atau min Y kuadratnya pindah, nanti bakalan hasilnya tetap sama. Di sini, biar nggak bingung, saya min Y kuadratnya itu pindah ruas. Jadi,
Y kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, yang pasti, jawaban yang pasti adalah X kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. Coba diperhatikan ini. Sebelum yang paling ke bawah, Y kuadrat sama dengan X kuadrat di sini, semua ruas dibagi semua ruas dibagi Y kuadrat. Hasilnya, berarti yang di ruas kiri kan 1. Yang ruas kanan, X kuadrat dibagi Y kuadrat, begitu ya. Ini kedua ruas ini sama-sama dibagi Y kuadrat. Jadi yang ini ruas kiri 1, yang ruas kanan itu X kuadrat min Y kuadrat. Itu kalau ya, itu kan sama dengan seperti ini dia, X kuadrat per Y kuadrat sama dengan 1. Gitu. Kalau misalkan jawabannya tadi si Firdan itu X sama dengan Y, itu hampir tepat ya, hampir benar. Tetapi di sana ada kesalahan. Ingat, saya tanya sekarang, X kuadrat sama dengan 4. Misalkan ada seperti itu. Kemudian kuadratnya itu pindah ruas kan jadi akar. Tetapi sesungguhnya itu akarnya itu kalau kuadrat pindah menjadi akar, dia harus ditambahkan di depannya itu plus minus gitu. Seharusnya seperti itu loh. X kuadrat sama dengan 4. X-nya sama dengan plus minus 2 gitu. Plus minus akar 4 berarti plus minus 2 begitu. Jadi X sama dengan Y itu kurang tepat gitu. Karena satu memenuhi, satu sisi dia juga tidak memenuhi. X sama dengan Y atau X sama dengan min Y. Seharusnya seperti itu. Begitu ya. Jadi yang sudah pasti adalah C. Yang A itu hampir mendekati benar, tetapi ada yang lebih tepat lagi ialah C. Begitu. Untuk Firdan gimana? Iya, Kak, sudah paham. Ingat ya, kalau nggak percaya oke lah, X kuadrat sama dengan 4. X sama dengan plus minus akar 4, kan gitu. Nah, sekarang sama dengan plus minus 2. Nah, min 2 kali min 2 kan 4. 2 kali 2 ya 4 juga, berarti tidak hanya positif aja seperti ini. Kalau misalnya yang A, berarti dia Y atau min Y, begitu. Nah, itu ya, yang udah pasti yang nomor C. Gitu. Yang lain ada pertanyaan enggak? Untuk Lintang juga. Yang belum jawab itu ada pertanyaan enggak? Sudah paham, Kak. Oke, itu ya. Kita lanjut nomor 5. Nah, di sini untuk semua bilangan bulat A dan B didefinisikan seperti ini simbolnya. Kurung kurawal AB kurung tutup sama dengan B kuadrat min A. Maka nilai dari, nah ini, kurung kurawalnya ada 2. Kira-kira berapa nilainya? Kalau di sini kan kurung kurawalnya 1. Berarti di sini dia seperti ini pendefinisiannya. Kalau dia kurung kurawalnya double, 2 seperti ini, jadi penyelesaiannya seperti apa? Ada yang udah jawab belum? 7. Setuju. Yang lain? 7. Yang lain udah baru 2 orang yang jawab ini. Hilal gimana? Masih bingung? Belum, Kak, belum ini. Oke. Ya, logika kayak gitu Mas Ayubi yang saya bilang pasti anak-anak kesulitan di bidang itu. Jadi dijelaskan aja. Oke. Di sini seperti ini dia penyelesaiannya. Misalkan yang pertama dulu. Kan diketahui seperti ini. AB. Di sini AB ini bukan A kali B ya, di sini beda dia. AB itu kayak suatu angka yang berpaduan gitu. Bukan arti A kali B, bukan. Di sini AB itu kayak dia angka gitu ya, angka komponen-komponen gitu. Di sini kurung kurawal AB sama dengan B kuadrat min A. Definisi seperti ini. Maka kita kerjakan dulu yang paling dalam, kurung kurawal yang paling dalam, yang di dalam itu. Yang di luar diabaikan dulu. Berarti kita fokus yang dalam dulu. Berarti kurung kurawal 25 sama dengan, berarti dia A-nya 2, B-nya 5. Kan gitu. Nah, sekarang di sini B kuadrat, ya berarti yang diganti B-nya sama dengan 5. Berarti 5 kuadrat. Minus A-nya tadi 2, berarti tinggal diganti 2. Nah, sekarang 5 kuadrat min 2
Artinya itu 25 dikurang 2 sama dengan 23. Nah, dah diperoleh ini nilai 25 kurung kurawal yang dalam ini 23. Kemudian, otomatis sekarang kita mencari kurung kurawal yang kedua yang di luar itu. Nah, sekarang 23 ini dikurung kurawalkan lagi. Nah, jadinya sekarang berubah lagi nilai A sama B-nya. A-nya tetap 2 ya, tapi B-nya berubah 3. Jadi, B kuadrat ya 3 dimasukin lagi ke B. Jadi 3 kuadrat min 2. Sama dengan 9 dikurang 2 ya 7. Jadi jawabannya adalah 7C. Nah, tadi yang jawab C itu siapa tadi? Yang jawab 7 itu? Nafisa ya? Ya, Kak. Oke. Yang lain gimana, Hilal? Paham nggak, Firdan? Lintang, Alia, Alivia? Paham. Paham. Enggak. Tadi itu sampai 25-nya saja Kak, enggak teliti ada kurawalnya ada 2. Oh gitu. 25 saja tadi. Oke, Kak, nggak apa-apa. Duanya itu Hah? dapat dari mana ya, Kak? 2 yang mana ini? Ini? Yang 5. Ya. Yang ini? Nah, sekarang Iya. ini kan definisikan AB gitu ya. AB, di sini ada 25. Kan ditanya makan dari 25 kan gitu. Berarti otomatis di sini A-nya itu 2. Sesuaikan dia dengan posisinya. A-nya 2, B-nya 5 kan gitu. Nah, B-nya berarti dia 5, tinggal dimasukin ke sini. A-nya ini 2 didapat dari sini dia. Nah, iya kan? Nah, AB berarti di sini 25, berarti A-nya 2, B-nya 5 begitu. Tinggal di sini A-nya ya tinggal dimasukin 2 karena udah diketahui di sini. Nah, ini. Itu. Masih bingung nggak? Paham, Kak? Oke, gitu ya. 5-2-nya itu udah ditentukan di kurung kurawal itu. 2-3-nya juga sama. Gitu. Nggak ada didapat dari mana itu enggak. Dia sesuai dengan yang di dalam kurung kurawal ini. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Nggak ada ya? Baik, kita lanjut lagi. Nomor 6. 2 angka disebut angka sungkono. Aduh, bentar. Tutup ini. Bentar. 2 angka disebut angka sungkono. Jika angka hasil akar, penjumlahan dari angka kebalikannya, hasilnya 2. Contoh, 2/5 dan 2/3 adalah angka sungkono. Sebab akar dari 5/2 ditambah 3/2 itu sama dengan 2. Gitu. Jika A dan B adalah angka sungkono, dan jika A sama dengan 4/5, maka berapakah angka B? Dipahami dulu soalnya. Ada yang 4/11. 4/11. Yang lain? 4/11. 11. B. 4/11, Kak. Oke. Yang lain lagi? Ada nggak? Jawabnya ada yang lain? Lintang? Hilal? Bingung Kak, masih bingung ini Kak. Oke. Oke, kita bahas ya. Nah, di sini. Di sini kan sudah diketahui A-nya sama dengan 4/5. Yang ditanya itu B. Berarti otomatis B kita tidak tahu nilainya berapa. Sekarang di sini disesuaikan dengan yang didefinisikan seperti di awal. Berarti kalau dia 4/5, tinggal dibalik aja. Kayak tadi ini 2/5, 2/3, berarti tinggal dibalik 5/2, seperti ini. Dibalik lagi 3/2. Kemudian diakarkan. Begitu. Berarti kalau di sini dia 4/5 diketahui A-nya, berarti dia tinggal dibalik. Akar 5/4 ditambah 1/B. Gitu. Karena di sini B, ya kalau dibalik kan jadinya dia 1/B. Gitu. Kemudian sama dengan 2. Gitu. Kenapa di sini ada muncul kuadrat? Nah, di sini kan awalnya dia akar dulu. Kuadratnya belum ada. Akar 5/4 ditambah 1/B sama dengan 2, kan gitu. Di sini untuk menghilangkan akar, berarti dia kedua ruas harus dikuadratkan. Begitu. Jadi yang di ruas kiri itu, setelah dia dikuadratkan, akarnya otomatis langsung hilang dia. Jadi seperti ini dia.
5/4 ditambah 1 per B. Sama dengan yang di ruas kanan, 2/2 ya 4. Kan begitu. Nah, sekarang untuk mencari nilai B ini, yang 5/4 ya dipindah ruas ke kanan. Jadi, kita peroleh di ruas kiri itu 1 per B, tetap di ruas kiri, sama dengan 4 dikurangi 5 per B. Nah, 4 dikurangi 5 per B kan harus disamakan penyebut, jadinya 4-nya itu berubah menjadi 16/4. Min 5/4, gitu. Nah, ini udah sama penyebutnya, tinggal dikurangkan 1 per B sama dengan 11/4. Yang ditanyakan B, berarti B ini kan 1 per B, berarti B-nya tinggal dibalik ke atas, 4-nya juga tinggal dibalik ke atas, jadi B sama dengan 4/11. Gitu. Jadi nilai B adalah 4/11. Option B. Benar jawabannya Firdan sama yang tadi Nafisa sama teman yang lain itu. Begitu. Ada yang ditanyakan belum nomor 6 ini? Untuk anak-anak, untuk soal itu, silahkan nanti setelah acara ini selesai dicermati huruf demi huruf, angka demi angka. Bahkan saya sarankan tulis pada sebuah kertas, kamu bahas sendiri, tidak usah lihat pembahasan. Nanti kalau kesulitan baru melihat lagi. Karena seperti yang saya datakan ke Mas Ayubi untuk matematika memang relatif lemah Mas Ayubi. Lanjut. Oke. Ini baru lambang ya besok. Nah, misalkan di sini didefinisikan pagar A sama dengan 1 per A, dan A tidak sama dengan 0. Maka nilai dari pagar-pagar 12 itu berapa kira-kira? Ada yang tahu? Pagar 1 itu dia, kalau misalnya pagar A sama dengan 1 per A. Kalau pagarnya ada 2, dari nilai 12 itu berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ayo silakan. Kalau memang nggak tahu, kasih bilang nggak tahu. Tapi kalau ada yang tahu, silakan jawab. Biar nggak ngantuk kalian. Belum Kak, belum. Oke. Yang lain? Masa satu pun nggak ada? Paling ini lebih gampang daripada yang lain loh itu tadi nomor-nomor sebelumnya. Belum tahu, Ustaz. Nggak tahu ini, Kak. Waduh, oke lah. Paling ini gampang sekali loh. Oke. Kita bahas ya. Seperti ini. A. Oke. A. Benar jawabannya. Saya jelaskan ya. Di sini, pagar A kan diketahui sama dengan 1 per A, kan gitu. Nah, di sini kita ya selesaikan satu pagar dulu, berarti yang pagar yang nempel dengan 12 dulu. Nah, pagar yang di depan itu diabaikan dulu. Berarti kita satu persatu dulu. Jadi, kita fokus pagar 12 dulu. Nah, kalau pagar 12 itu sama dengan 1 per 12. Berarti 12 ini sebagai A yang di sini. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya di sini pagar A sama dengan 1 per A, berarti pagar 12 sama dengan 1 per 12. Kalau misalnya pagar 5, ya 1 per 5. Pagar 7 sama dengan 1 per 7. Begitu. Nah, sekarang pagar 12 yang pertama ini diperoleh nilainya 1 per 12. Kemudian, barulah kita mencari pagar yang kedua yang di depan ini. Nah, pagar 1 per 12. Nah, ini kan udah diperoleh hasilnya seperti ini. Pagar 1 per 12, otomatis yang nilai A yang tadi 12 itu berubah menjadi 1 per 12. Nah, sama dengan 1 per 12. Begitu. Begitu ya. A-nya sekarang bernilai 1 per 12, bukan 12 lagi. Kemudian, masuk ke definisi, jadinya 1 per 12. Nah, kalau udah seperti bentuk seperti ini, tinggal 12-nya itu naik ke atas saja. Begitu. Ini artinya 1 dibagi 1 per 12. Jadinya 1 dikali 12 per 1, hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah A. Jangan sampai nggak tahu ini, kalau misalkan bentuk pecahan seperti ini, tinggal 12-nya naik ke atas saja. Begitu.
Ada yang ditanyakan? Padahal gampang loh ini. Padahal nomor-nomor sebelum itu lumayan lebih susah daripada ini. Karena memang konsep dasarnya yang ada beberapa yang belum paham, Mas Ayubi. Oh, Jadi kalau saya itu 1/1/12/1 kalikan silang dibalik menjadi oh, tapi ya anak kelas 3 SMA jangan sampai nggak tahu ini kalau misalkan udah bentuk seperti ini nih gitu. Ini udah pasti paham ini dah 1/1/12 begitu. Yang lain gimana tadi? Yang belum jawab itu udah paham belum? Atau ada pertanyaan? Ya, paham. Tadi macet di 1/1/12 itu. Oh, bingungnya di sini ya? Iya, tadi. Oh, ini kan artinya ditulis di kertas saja. 1 dibagi 1/12. Jadi artinya 1 dikali 1/12 itu dibalik. Jadi 12/1. Nah, jadi 1 kali 12 ya 12 hasilnya. Begitu ya. Baik, kita lanjut nomor 8. Nah, di sini untuk semua bilangan real tidak negatif Z, didefinisikan delta Z sama dengan 2/akar Z. Nah, di sini berapakah nilai Z jika delta Z itu sama dengan 0,5? Diketahui lambangnya delta Z itu berarti dia 2/akar Z. Yang ditanya nilai Z-nya jika delta Z-nya itu diketahui bernilai 0,5. Delta Z-nya loh ya, 0,5. Tetapi nilai Z-nya itu berapa? Ada yang tahu? 16. 2. 16. Oke, ada yang 16, ada yang 2. Ada yang lain, Firdan? 16. 16. Yang tadi jawab 2 siapa? Tadi ada 1 orang kayaknya itu. Saya. Oke. Bintang gimana Bintang? Oke, kita bahas ya. Apakah 2 atau 16 jawabannya? Nah, di sini kita bisa lihat. Kita tulis dulu, kalau nggak paham itu definisinya itu tulis dulu ya. Definisi dari lambang itu. Delta Z itu sama dengan 2/akar Z kan gitu. Maka di sini ditulis lagi delta Z sama dengan 2/akar Z gitu. Di soal diketahui delta Z sama dengan 0,5. Berarti di ruas kiri ini delta Z ini diganti dengan 0,5 karena delta Z itu bernilai 0,5 diketahui di soal. Nah, seperti ini ya. Di ruas kanan tetap dia 2/akar Z. Nah, di sini tinggal kali silang aja. Akar Z ini dikali silang dengan 0,5. Begitu. Jadi hasilnya 0,5 akar Z sama dengan 2. Begitu ya. Lalu di sini 0,5-nya ini pindah ruas ke kanan. Kayak tadi tuh misalkan tinggal pindah posisi aja. Akar Z-nya itu pindah ke sini, 0,5-nya pindah ke sini ke bawah. Jadi seperti ini dia. Nah, akar Z sama dengan 2/0,5. Nah, kayak tadi lagi, akar Z kan ada akar ini. Kalau untuk menghilangkan akar, kedua ruas itu dikuadratkan. Begitu. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan dikuadratkan. Ruas kiri dikuadratkan, jadinya kan sisa lagi Z aja kan, akarnya hilang. Nah, sama dengan kalau dia bentuk pecahan dikuadratkan, pembilangnya dikuadratkan, penyebutnya juga dikuadratkan. Berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,25. Begitu. Sekarang, kalau masih bingung, kok ada penyebutnya ini desimal bentuk koma-koma, berarti kita tulis lagi Z sama dengan 4-nya tetap, berarti 0,25 itu kan artinya 25/100. Soalnya di belakang koma itu ada 2 angka, berarti dia 100 begitu. Kalau 1 angka 10, 3 angka 1000. Berarti di sini kok 2 angka 100 dia.
Ini 0,25 kita bisa ubah jadi 25 per 100. Sama seperti tadi, berarti Z sama dengan, ini artinya 4 dibagi 25 per 100, begitu. Tinggal dibalik, kita peroleh 4 dikali 100 dibagi 25. Hasilnya seperti ini, 400 per 25. Maka hasilnya adalah, ini ketika dibagi hasilnya 16. Jadi jawabannya adalah D. Begitu. Bukan 2. Yang jawab 2 itu kira-kira tadi gimana gimana cara jawabnya? Yang tadi jawab 2 itu. Bisa dijelaskan? Tadi itu salah di 0,5 kali 2-nya itu. Oh, 0,5 dikali 2-nya Jadi itu. akar Z. Iya, akar Z-nya itu Akar 4. Z, jadinya kamu dapat gimana? Akar Z sama dengan? Akar Z itu kan 4. Jadi akarnya 4 itu kan 2 gitu. Oh gitu. Jangan gitu ya. Berarti diingat-ingat nih pindah ruas itu. Jangan sampai salah lagi. Itu jauh loh, 2 sama 16 itu. Begitu ya. Lintang gimana, ngerti nggak? Kak, itu 400-nya itu dari 4 kali 100-nya itu ya, Kak? Iya. Yang Kalau 5%. udah bentuk seperti ini kan 4 dibagi 25 per 100. Pembilangnya berapa? Saya tanya dulu untuk lintang. Pembilangnya berapa lintang? 4. 4. 25. Penyebutnya berapa? 100. Salah. Penyebutnya itu 25 per 100 ini penyebut ini. Pembilangnya cuma 1, 4 aja. Nggak bentuk pecahan dia. Bilangan biasa, 4 gitu. Kalau penyebutnya ini yang bentuk pecahan ini. Gitu ya. Jadi 100-nya ini kalau udah bentuk seperti ini, kayak tadi nomor sebelumnya itu, 100-nya tinggal naik ke atas saja. Kemudian dikalikan dengan 4. Begitu. Makanya diperoleh 400. Begitu ya. 25-nya tetap menjadi pembagi. 100-nya naik ke atas dikalikan dengan 4, jadinya 400. 25-nya menjadi pembagi tetap. Berarti 400 dibagi 25, hasilnya 16. Begitu. Masih bingung nggak? Enggak. Oke. Yang lain nggak ada yang bertanya? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut lagi nomor 9. Untuk semua bilangan bulat N, didefinisikan N dolar sama dengan 2N. Nah, kalau ini dia lambangnya yang pertama. Diketahui N dolar sama dengan 2N. Dengan syarat N-nya itu harus ganjil, bilangan ganjil. Kemudian diketahui lambang yang kedua, N dolar sama dengan 2N-1. Untuk N-nya dengan syarat bilangan genap, begitu. Nah, sekarang yang ditanya, nilai dari 10 dolar sama dengan berapa? Ada yang tahu? 38. 8, Kak. 8. Iya. Oke, 38 semua. Lintang? Firdan gimana, Firdan? Sama Kak, 38. Oke. Udah semua ini jawabnya sama ini. Oke, kita bahas. Ingat, dolarnya ini masing-masing persamaan diketahui 1. Dolarnya ini seperti ini. Tapi kalau dia N-nya ganjil. Kalau N-nya genap seperti ini dia. 1 dolar. Kalau di sini kan dolarnya ada 2. Berarti dia 1 dolar dulu kita bahas. 10 dolar. Dolar yang paling belakang kita abaikan dulu. Jadi 10 dolar ini yang dolar yang pertama, karena 10 itu bilangan genap, berarti dia masuknya di lambang yang ini, yang persamaan yang kedua. Berarti N-nya 10 itu genap, masuknya di sini dia. Jadi berubah 2, ditulis seperti ini, N-nya diganti pakai 10, dikurangi 1. Gitu ya. Sisa dolarnya lagi 1, karena dolar yang pertama udah dipakai. Menjadi seperti ini. Nah, tinggal dikalikan, 2 kali 10 dikurangi 1. Berarti kan 20 dikurangi 1. Hasilnya 19 dolar. Nah, sekarang udah diperoleh 1 dolar, nilainya 19. Kita mencari nilai dolar berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi 19 itu genap atau ganjil. Saya tanya Lintang, 19 itu genap atau ganjil?
Ganjil, Kak. Ganjil ya. Berarti dia masuk ke persamaan yang pertama. N dolar sama dengan 2N. Berarti di sini 2, N-nya diganti pakai 19. Hasilnya 2 kali 19 adalah 38. Nah, ini untuk nomor 9 sebagian besar udah benar jawabannya 38. D. Ada yang ditanyakan nomor 9? Siap, tidak. Lanjut. Nomor 10. Pada jam digital, waktu yang menunjukkan pukul 06.06 disebut double time karena memiliki angka jam dan menit yang sama. Contoh lain 07.07 dan 10.10. Berapakah jarak waktu terdekat antara dua buah double time? Ada yang tahu berapa? 49 menit. Oke, yang lain? 49 menit. Oke. Ada yang jawaban yang lain? Saya tanya Firdan, gimana penjelasannya kok bisa dapat 49 menit? Saya pakai di jam 12.12. Itu kan habis 12 kan itu jam 1. Jadi dari 12.12 ke 1.1 itu 49 menit. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau misalkan dari 99 ke 10.10 itu berapa? Itu 61 menit. Oke, sip, benar. Pembahasannya seperti ini. Di sini kan misalkan kita ambil 3 contoh lah, 06.06, 07.07, 08.08. Pokoknya kalau udah jamnya 8, misalkan jamnya 8, menitnya 8, berarti dia kalau udah sama, berarti dia termasuk double time itu. Memiliki angka jam dan menit yang sama. Nah, di sini kita perhatikan 06.06, 07.07, 08.08. Nah, kalau di sini dia 07.07, pukul 7, 7 menit, ke pukul 8, 7 menit. Ini kan dia selisihnya kan 1 jam ini. Iya kan? 1 jam ini. Nah, dia 60 menit. Tetapi ketika kita lihat ini, 06.06 ke 07.07 atau 07.07 ke 08.08, dia selisihnya bukan 60 menit. Jadi dia selisihnya 61. Gitu. Misalkan 07.07 nih, 07.07 ke 08.08. Kalau dia ke 08.07 dia 60 menit. Karena dia menitnya 8, berarti dia ditambah 1 menit. Jadi dia totalnya 61 menit. Begitu. Tetapi di sini perlu diperhatikan bahwa yang tadi dibilang Firdan itu 12.12 ke pukul 1 menit 1. Nah, ini kalau misalkan dia 12.12 ke 1.12 itu kan dia selisihnya 60 menit. Tetapi di sini dia pukul 1.12, bukan pukul 1 ke 1. Sedangkan yang ditanya di soal itu jarak waktu terdekat antara dua buah double time. Berarti yang sama-sama kembar, yang sama-sama sama. Berarti 01.12 itu bukan double time. Kalau ini dia jaraknya 60, berarti dia kalau yang ini jaraknya berapa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, di sini ini jaraknya 60 menit. Kalau dia ini 12 biar menjadi 1, berarti kan dia dikurangi 11 kan? Artinya yang ini dia 60 menit itu lebih 11 menit. Maka yang ini 12 ke 01.01 dia selisihnya 49 menit. Begitu. Ada yang berjarak 61 menit, ada yang berjarak 49 menit. Yang 61 menit ini ketika dia misalkan 01.01, 02.02, itu 61 menit itu. Tetapi ketika kita cari bahwa 12 ke 01.01, dia 49 menit. Yang ditanya adalah waktu terdekat, berarti yang paling kecil, yaitu 49 menit. Begitu ya, bukan 61. 61 memang ada pilihannya, tetapi yang lebih kecil lagi, yang lebih dekat,
jarak antar dua buah double time itu adalah ada yang bernilai 49 menit. Gitu. Ada yang ditanyakan nomor 10? Siap, tidak. Oke. Gitu ya. Kalau misalnya Ingat, walaupun tidak ditanyakan, sekali lagi saran saya, ngerjakan nanti. Tutup dulu pembahasannya, ngerjakan sendiri, itu akan cukup berarti. Karena kalau tidak begitu, sekarang kamu merasa bisa. Setelah dikasih soal, tidak bisa. Lanjut, Mas Ayubi. oke, kita lanjut nomor 11. Nah, di sini kita udah masuk ke analisis bacaan. Nah, di sini ada pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, sampai pernyataan ke-6. Yang nomor 11 ini yang ditanyakan adalah judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas. Kira-kira apa judul yang paling tepat? Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi inflasi Indonesia belum stabil. Kehidupan tidak lepas dari inflasi yang terlihat dari naiknya harga-harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun, dan sebagainya. Itu kira-kira yang sudah baca itu ada yang jawab option apa aja? Ada yang udah jawab? Yang C, inflasi menggerogoti nilai uang. Oke, ada C, yang C. C. Hilal C. C. Yang lain? C, C, D. D. C. C. Terus yang lain? C. C juga. C Lintang? Kak. Apa? C, Kak. C. Alivia? C tadi. Oh, saya tadi itu ya? Oke. Sekarang saya tanya, Iya. Hilal, kenapa pilih C? Kenapa Kak? Saya ya Kak ya? Ya, alasannya kenapa pilih C? Ya karena sudah di awal kalimat itu sudah menjelaskan inflasi, terus akibat inflasi itu apa saja begitu. Jadi saya milih C. Maksudnya berarti kalimat utama atau pokok pikirannya tentang inflasi gitu ya? Oke. Iya. Saya minta lagi Lintang. Kenapa alasannya C? Itu sesudah kalimat yang tidak lepas dari inflasi itu termasuk membahas tentang inflasi gitu, Kak. Jadi kayak bahasnya itu tentang inflasi. Setelah kalimat pertama itu. Iya, Kak. Oh, gitu. Oke. Kita bahas nomor 11 apakah C jawabannya? Kita cek. Di sini ide pokok teks tersebut terdapat pada kalimat pertama yang membahas tentang kondisi inflasi. Nah, berikutnya teks membahas tentang kondisi nilai uang yang semakin berkurang akibat inflasi terus-menerus. Jadi, judul yang paling tepat untuk teks di atas adalah inflasi menggerogoti nilai uang. C. Oke, benar ya? Benar semua ini. Ada yang ditanyakan nomor 11 dulu? Saya kira nggak ada ya. Kita lanjut nomor 12. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 2. Nah, ini. Udah dilihat ya pilihannya, saya mau scroll ke atas lagi. Pada kalimat kedua. Berekonomi, keekonomian, perekonomian, pengekonomian, atau mengekonomikan. Saya kembali lagi. Nah, yang cocok apa kira-kira yang rumpang yang ini? Yang di kalimat yang kedua ini. Perekonomian. Perekonomian. Yang lain? Perekonomian. Perekonomian. Oke. Jawabannya sama semua ya. Kita cek lagi. Nomor 12 ini. Menurut KBBI, perekonomian adalah tindakan, aturan, atau cara berekonomi. Sedangkan berekonomi adalah menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Frase kehidupan perekonomian dapat diartikan sebagai hal-hal terkait tindakan berekonomi. Frase tersebut sesuai dengan penjelasan keadaan inflasi yang memengaruhinya. Jadi kata yang tepat melengkapi kalimat 2 adalah perekonomian. Oke, benar. Gampang ini nomor 12. Lintang jawab apa? Perekonomian, Kak. Oke. Nafisa?
perekonomian, Kak. Alia, Perekonomian juga. oh sama. Oke, benar semua. Lanjut nomor 13. Sama juga kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3. Saya bacakan lagi. Kas, prive, utang, modal, piutang. Cocoknya yang mana? Nomor 3 itu. Kalimat ketiga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang udah jawab belum? Belum, Kak. Saya belum. Oke. Yang lain? Firdan? Saya belum. Prive itu tahu nggak artinya prive? Coba dilihat di KBBI atau di mana itu prive itu. Prive itu artinya dia penarikan modal. Penarikan aset juga boleh diartikan sebagai penarikan aset gitu. Jadi di sini kan kalimat yang ketiga ini gini dia. Berbunyi, definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah titik-titik yang sama hari ini lebih bermakna daripada esok gitu. Berarti kalimat kata yang paling tepat untuk mengisi kalimat ketiga itu adalah nah di sini. Konsep nilai waktu uang yang dibahas dalam kalimat 3 terkait dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada dalam sehari. Istilah ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang adalah kas. Ya enggak? Benar kan? Kas itu kan dia masuk atau keluarnya kas itu. Kalau tadi price itu saya bilang penarikan aset atau modal. Utang udah tahu artinya apa, modal, piutang gitu. Jadi di sini kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 3 adalah kas. Kata lainnya tidak sesuai karena priv berarti pengambilan dana, boleh, dana, modal, aset boleh, oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi, sedangkan piutang adalah tagihan perusahaan. Jadi yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat ketiga itu adalah untuk istilah ekonomi keluar masuknya uang. Yang cocok adalah kas, begitu ya. Yang nomor 13 ada yang ditanyakan? Sambil dibuka juga HP-nya, dibuka filenya, biar enggak saya bingung nanti takutnya scroll-scroll ke atas itu loh. Nah, sambil dibuka di HP-nya juga materinya, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan nomor 13? Tidak, Kak. Oke. Kita lanjut ya, nomor 14. Sama, kata yang paling tepat untuk nomor 5. Real, mikro, makro, atau hari-hari. Jawabannya ada yang tahu gimana? Dihafalin ya. Real, mikro, makro, hari-hari. Saya scroll lagi ke atas. Nah, yang cocok yang kalimat kelima. Akibatnya pendapatan titik-titik menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada yang tahu? Saya bingung. Oke. Ada mikro, makro, real, sama hari-hari. Saya jawab real tapi ragu-ragu. Real yang mana ini? A atau B? Yang B. Yang B. Real itu ya. Apakah benar real itu? Real itu kata serapan apa? Kata bahasa asing apa kata bahasa Indonesia itu? Asing. Asing kan itu real kan? Kayak di matematika Ya. bilangan real. Gitu. Iya kan? Real. Nah, real itu kan asing. Kalau dia masuk ke Indonesia, dia masuknya real. Nah, sekarang pertanyaannya, jawabannya apa sih kira-kira? Real. Real. Ada yang jawab Real real. kayak ya. Oke, ada yang kayaknya lagi. Oke, nomor 5. Sekarang kita bahas yang benar jawabannya. Nah, sesuai KBBI, kata real berarti nyata.
Pendapatan real yang menurun tepat menjelaskan nilai pendapatan yang sama, tidak dapat mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah real. Bukan real ya. Tadi hampir benar itu kalau jawab real, tapi dia bukan KBBI dia. Misalnya bukan bahasa Indonesia dia. Kata asing ya. Yang benar real. Artinya nyata. Makanya di matematika itu ada juga bilangan real. Itu artinya bilangan nyata. Begitu. Itu ya. Jawabannya A. Ada yang ditanyakan nomor 14? Tidak. Yang E ini udah jelas salah pasti ya. Hari-hari nggak nyambung banget itu. Ya. Kalau misalkan pendapatan sehari-hari ya oke. Tapi kalau pendapatan hari-hari ya udah salah itu. Gitu ya. Nomor 15. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6. Diingat lagi. Saya bacakan lagi. Dana, entity, derma, entitas, ekuitas. Udah? Dana, entity, derma, entitas, ekuitas. Saya scroll lagi ke atas. Ada yang bisa langsung jawab, nggak apa-apa. Jawabannya? Kalimat yang paling bawah. Oleh karena itu, investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau titik-titik sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Jawabannya? Ekuitas mungkin. Ekuitas. Yang lain? Yang lain? Belum jawab, Kak. Oke. Yang lain? Belum. Belum juga, belum. Oke. Belum. Tadi yang jawab, tadi apa tuh? Ekuitas itu ya? Ada yang jawab ekuitas tadi? Ada tadi ada. Oke. Nggak ngaku dia. Iya. Takut salah soalnya. Iya. Di sini. Sekarang Iya, saya takut. entity baku atau bahasa Indonesia apa gini bahasa asing ini? Saya tanya deh, entity ini baku apa enggak? Enggak baku. Enggak baku ya. Yang baku adalah Ya, entitas. entitas. Berarti Ya. otomatis yang B ini udah salah pasti. Nah, gitu caranya. Sekarang jawabannya apa? Nah, di sini dana yang pertama, yang pilihan option A, merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya. Investasi berkaitan dengan melindungi dana dan aset karena merupakan bentuk penanaman uang atau modal untuk memperoleh keuntungan. Begitu. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah dana, bukan ekuitas. Kata-kata lainnya tidak tepat karena entitas berarti satuan yang berwujud, ekuitas berarti kepemilikan nilai uang, dan derma berarti bantuan uang. Derma kan istilah itu juga bisa diartikan sebagai berbagi atau sedekah segala macam, berderma. Biasanya kan ada yang seperti itu berbagi, membantu itu. Nah, jadi yang cocok adalah option A, dana, bukan ekuitas. Ekuitas hampir ya. Maksudnya dia kalau dia kayak melindungi kepemilikan nilai uang ya hampir, tapi nggak sesuai sih dengan konteks kalimat dari teks tersebut begitu. Ada yang lebih tepat adalah dana. Begitu ya. Ada yang ditanyakan? Nomor 5. Enggak. Yang tadi jawab ekuitas itu memang tahu artinya atau ngawur? Karena selama 1 jam pas memantau, terus saya ngajar kepada ya. Kati berapa? Oke, kita lanjut Terus ya. aki buru warna dan gula gagal fokus Nomor 16. keputaran sampai Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah, nah ini sekarang bermakna, memenuhi, melindungi, mengurangi, menumbuhkan. Saya scroll di atas ya. Diingat ini, bermakna, memenuhi, melindungi, mengurangi, atau menumbuhkan.
Sambil dibuka juga PDF-nya nggak apa-apa. Saya scroll ke atas. Saya itu masalah Nah, nilai raport yang Merekap di atas yang mana yang imbuhannya yang salah? bukan masalah terlalu rendah, Pak Arifin. Bukan masalah terlalu rendah. Semuanya itu walaupun tinggi ada ritmanya. Karena itu akan Ada yang mau menjawab? Imbuhan yang salah yang mana? Mungkin memenuhi. Menumbuhkan kayaknya, Kak. Menumbuhkan. Iya, saya juga menumbuhkan. Oke. Si Firdan memenuhi. Si Hilal? Bentar Kak, bentar. Oke. Saya kasih waktu. Nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Santai aja. Alivia, Alia, Nafisa? Menumbuhkan. Menumbuhkan. Lintang, gimana Lintang? Kayaknya menumbuhkan itu. Menumbuhkan. Oke, terus yang lain? Udah kelihatan banget loh itu. Yang dari cara kita waktu membaca pun kita merasakan tuh ada yang agak risih itu loh. Nah, itulah yang imbuhan yang salah. Kerasa banget padahal itu kalau dibaca itu. Hilal masih bingung. Bingung soalnya Kak, PDF-nya Kak layar belah. Bentar. Oh gitu. Kebelah ya? Iya pakai layar belah jadi Oh, itu kecil tulisannya. Oh, itu diperbesar nggak bisa ya di HP ya? Soalnya saya pakai PPT, saya convert ke PDF itu. Ayo, kira-kira apa? Yang lain udah jawab, Hilal apa kira-kira? Menumbuhkan. Menumbuhkan, oke. Sekarang saya tanya, Kan. si Nafisa, alasannya menumbuhkan apa? Berarti seharusnya apa dia? Yang cocok? Yang sesuai apa? Katanya menumbuhkan itu salah. Terus yang cocok, yang sesuai apa? Kira-kira ada yang tahu? Menumbuhkan itu diganti dengan kata apa yang sesuai imbuhannya? Menaikkan mungkin. Menaikkan. Naikkan kayaknya. Menaikkan. Oh, berarti bukan imbuhannya diganti ya, langsung katanya juga diganti, begitu. Tumbuh menjadi naik itu, kata dasarnya. Oke, kita cek sekarang. Jawabannya apa? Jawabannya adalah pada kalimat 4. Kata berimbuhan yang tepat mengikuti kata harga adalah kenaikan atau menaikkan, bukan menumbuhkan. Oke, benar. Jadi kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf di atas adalah menumbuhkan. E. Yang tadi memenuhi salah ya. Yang jawab memenuhi itu jadi salah. Iya, Kak. Soalnya yang tadi memenuhi itu ya, kalau dibaca memenuhi itu udah sesuai sih. Udah kita ngerasainnya itu juga udah sesuai, udah tepat lah itu. Gak apa-apa. Berarti Firdan tadi ganti jawaban ya? Iya, saya baca lagi kan sambil nunggu Oke. jawaban yang akhir saya baca-baca lagi. Oke, nggak apa-apa. Udah bagus itu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 17. Nah, di sana ada kalimat
pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat di atas ini udah masuk kalimat efektif. Nah, submateri kalimat efektif. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional. Kalimat di atas dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah. Kata yang salah itu adalah, ada yang tahu? Membatasi mungkin. Membatasi. Oke, membatasi. Ada yang jawab membatasi yang lain? Membatasi juga. Membatasi juga. Yang lain? Membatasi. Oke, Firdan? Membatasi. Lintang? Membatasi. Oke. Untuk nomor 17 nih, kalian jawabnya tumben cepet ya, yakin ini. Biasanya jawabnya agak ragu-ragu. Ketika ditanya baru jawab itu. Sekarang tanya balik. Saya minta pendapatnya. Untuk Alivia, kenapa pilih membatasi? Alasannya? Atau enggak seharusnya seperti apa begitu? Boleh, nggak apa-apa. Gimana? Kalau saya lihat di Ya, memang saya ini nggak tahu 30 menit itu nggak mau otomatis dia. Dulu mau dia otomatis, sekarang nggak bisa lagi. Ayo gimana kira tadi jawabannya? Saya lihat di itu yang tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional, kan itu dianggap tidak efektif karena penggunaan kata yang salah itu nggak bisa jelaskannya. Oke, gini maksudnya. Jangan kan ada kata tidak hanya ya, tidak hanya membatasi gitu. Berarti ibarat kata itu ada kata yang digunakan oleh penulis itu secara mubazir, intinya kayak gitu kan. Ada kata yang sebelumnya itu udah menuju ke arah sana, tetapi dipakai lagi ditambahkan suatu kata yang artinya sama gitu. Jadinya ya seperti kayak mubazir kata gitu. Jadi kalau misalkan seharusnya kayak gimana? Kalau menurutnya Alivia? Cukup? Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pengembangan tanaman tradisional. Oh gitu. Oke. Kita cek ya. Jawabannya apakah benar? Nah, di sini diksi membatasi menjadikan kalimat soal rancu. Kalimat soal akan logis dan efektif apabila kata membatasi diubah menjadi pola pasif, dibatasi atau terbatas. Gitu. Berarti bukan padanya yang dihilang ya, padanya udah benar itu. Yang saya tadi maksud adalah membatasinya ini. Gitu. Karena di sini juga udah ada kata pendukung tidak hanya tidak hanya membatasi, jadinya kayak udah nggak efektif kalimatnya begitu, nggak bagus lah gitu. Jadinya kata membatasi ini agak mengganggu ya gitu, sehingga kalimat ini menjadi rancu. Seharusnya dia pembangunan pertanian tidak hanya dibatasi atau terbatas tadi itu, tidak hanya terbatas pada pengembangan tanaman tradisional atau pembangunan pertanian tidak hanya dibatasi pada begitu. Karena dia berupa seperti penjelasan ya, bukan kayak misalkan kayak dia tuh subjeknya itu sebagai kayak memiliki predikat itu. Jadinya kok seperti membatasi ini kan kayak predikat aktif gitu loh. Nah, itu dia. Membatasi seperti subjek yang sebagai subjek aktif itu gitu. Padahal dia berupa subjek yang tidak aktif atau pasif gitu. Maka predikatnya yang digunakan harus berbentuk pola pasif, dibatasi atau terbatas. Gitu ya. Ada yang bertanya nomor 17 dulu? Kalimat efektif. Ada yang bertanya? Nggak ada, Kak. Oke, nggak ada ya.
Kita lanjut nomor 18. Nah, yang nomor 18 ada yang sudah jawab belum? Kalimat tersebut tidak efektif sehingga perlu diperbaiki dengan cara kalimatnya seperti ini. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan pengingkatan kualitas lingkungan yang jauh lebih baik daripada yang dicapai tahun lalu. Nah, itu gimana? Kira-kira jawabannya ada yang tahu? Yang pengingkatan itu mungkin typo ya, itu seharusnya peningkatan. Itu nggak dimasalahkan di pilihan itu. Kira-kira jawabannya apa? Ayo Firdan. Bingung nggak? Tak kira mau jawab tadi. Yang lain? Nafisa, Alia, Alfia, Hilal, Lintang. C mungkin Kak. C. Oke. Saya C, Kak. Hilal C. Alia? C. C juga. Saya minta alasannya Lintang. Kenapa pilih C? Alasannya apa? Oke, kita bahas ya. Mungkin masih ragu soalnya. Jawabnya masih ragu-ragu. Jadi memberikan argumennya juga masih ragu. Takut-takut salah itu. Padahal jawabannya siapa tahu benar. Kita cek. Jawabannya adalah E. Mengganti kata menutup dengan tertutup. Coba diganti kata menutup itu dengan tertutup. Dibaca lagi ulang kalimatnya. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar, sehingga tidak tertutup kemungkinan. Sebentar. Bentar. Gimana? Ada yang nggak setuju nggak dengan jawaban ini? Ada yang nggak setuju? Nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Nggak setuju ya? Saya juga kayaknya keliru ini. Saya salah gini kayak ini. Salah cantumin. Yang benar itu C. Benar jawabannya kalian. Jadinya jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan kualitas lingkungan yang jauh lebih baik dibandingkan yang dicapai tahun lalu. Oke, benar C. Saya salah gini, cantumin ini. C, jawabannya yang benar ya, mengganti daripada dengan dibandingkan. Begitu. Anda yang bertanya nomor 18? Enggak ya? Enggak ada, Kak. Kita lanjut. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Nah, ini kira-kira gimana?
B. B. B Kak, B. Oke, B. Hilal B. B. Wah, ini yakin banget jawabannya ini, kayak ini cepet banget. Nafisa gimana, Nafisa? B juga. Iya, B, Kak. Oke. Firdan? B juga. B juga. Ini kontras banget ya. Kelihatan banget salahnya di mana. Kita cek. B, benar. Udah nggak bisa dipermasalahkan lagi nih. Nggak perlu didebat ini. Kita bacanya aja udah rancu di bagian menjuangkan itu. Gitu ya. Jadinya kalau misalnya diganti dengan kata memperjuangkan, bagus kalimatnya, menjadi kalimat efektif dia. Kerasnya upaya kami dalam memperjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Oke, benar. 19 B. Nomor 20. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor. Yang pertama, pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. Yang kedua, kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Yang ketiga, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Yang keempat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kira-kira yang nomor berapa? 4 Kak, D. Oke, ada yang Ya. jawab D. Saya nanya Alia. Alia jawabannya tadi apa, Alia? 4. 4. Alasannya apa? Itu yang sangat manis sekali pemborosan Oke. kata. Pemborosan kata, oke. Benar. Nggak tahu, tapi benar pada ya. Coba kita cek sekarang. Jawabannya D. Sip, benar. Alasannya itu. Sudah sangat, pakai sekali lagi. Soalnya salah satu aja. Misalkan teh hangat yang manis sekali atau yang sangat manis boleh. Tapi kalau udah seperti ini, udah pemborosan kata ini. Oke, benar ya? Nggak perlu dipermasalahkan lagi. Ada yang ditanyakan nggak? Nomor 20. Lintang, tadi jawab apa? D, Kak. D. Kita lanjut ya. Yang nomor 21. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi kekosongan pada kalimat di atas adalah obat mujarab ini memiliki berbagai khasiat seperti melancarkan peredaran darah, titik-titik nafsu makan, dan meningkatkan stamina pria. Jawabannya? Menambah. E, menambah. B, menambah. E. C, menambah. Oke. Firdan? C. Menambah. Menambah. Oke. Kita cek. Gampang ini ya. Gampang ini. Jawabannya adalah C. Benar. Menambah nafsu makan. Itu ya. Bukan menambahi, bukan ditambahkan, ditambahi, bukan menambahkan, bukan. Menambah nafsu makan. Oke. Kalau dia sebagai objek, iya benar. Tapi kalau dia obat mujarab ini sebagai subjek, kemudian menambahnya itu, kata tambah itu sebagai predikat, baru dia sebagai menambahkan, begitu ya. Misalkan obat mujarab menambahkan nafsu makan, itu benar. Tapi kalau nafsu makannya seperti ini, kayak keterangan di belakang gitu, berarti dia yang cocok adalah menambah. Itu C. Kita lanjut nomor 22 terakhir. Nomor 22. Kata bergaris bawah pada kalimat di atas sebaiknya diperbaiki dengan kata. Ini yang di garis bawah ini yang ini ya, yang dibiasakan. Membiasakan. Yang ini, yang di garis bawahi. Yang jawab tadi siapa itu? Tadi itu nggak lihat saya namanya. Alivia. Alivia. Jawabannya? Membiasakannya. Membiasakannya. Yang lain? Kalimatnya, dimanapun kita berada akan tetap terbiasa hidup bersih jika kita telah dibiasakan di rumah. Berarti yang cocok? B. B, B. 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 Nafisah B juga, Hilal B. Firdan? B, Kak.
B. Lintang? B juga. Pembiasakannya. Oke. Kita cek apakah jawabannya benar. B. Oke, benar. Dimanapun kita berada akan tetap terbiasa hidup bersih jika kita telah membiasakannya di rumah. Oke, benar. Oke, semua submateri ini dari representasi lambang, analisis membaca dan menulis, sama kalimat efektif. Ada yang ditanyakan nggak? Sampai sini dulu. Nggak ada ya. Saya mau tanya lagi. Besok kan jadwalnya jam berapa besok? Jam 4 ya? 4 sore ya? Ya, jam 4. Nah, jam 4. Iya. Nah, kebetulan besok saya mendadak Iya. ada apa ya? Ada keperluan itu. Jadi, kalau misalkan besok diganti malam lagi, gimana bisa kira-kira? Jamnya sama seperti yang sekarang. Soalnya besok saya sore itu takutnya nggak bisa gitu loh. Ada acara soal saya. Bisa Kak, enakan malam Ya, Kak. enggak apa-apa, malam aja Ustaz. Iya. Serius malam lebih enak. Kalau ya, Iya. Soalnya kan Ya, saya enakan malam. ngiranya itu kalau malam itu takutnya gitu loh, apa kayak mengganggu waktu istirahat kalian gitu. Takutnya ada keperluan apa malam-malam gitu. Saya kan nggak berani sebenarnya tuh, saya ngambil malam itu takut sebenarnya saya gitu. Tapi berarti bener ya, malam nggak masalah ya? nggak Ya, Kak, masalah. terbiasa Enggak begadang, masalah, Kak. enggak masalah. Apa semua jadwal Daripada sih. apa semua malam semua jadwal dimalamkan aja? Setuju? Setuju. Setuju. Gimana? Takutnya salah satu dari kalian takutnya masih gini, nggak tahu nanti takutnya gimana gitu. Mas Ayubi. Iya Pak? Halo Mas Ayubi. Iya Pak? Kalau memang mau seperti itu, Ah, jadwal yang sudah ada itu, ah. tolong diubah lagi, kemudian baru di-share lagi. Oh gitu. Tapi ini Ya. tapi anak-anak Supaya gini Pak, penguat. anak-anak malah pengennya malam katanya Pak, lebih enak katanya. Nah, kalau memang anak-anak pingin malam, maka di situ tolong diubah yang pertemuan keempat dan sebagainya itu Oke. baru di-share lagi. Tapi takutnya bener Karena semua ini udah setuju belum? Takutnya salah satu dari kalian ada yang keberatan gitu. Ayo, suaranya silakan, suaranya. Setuju. Irfan Malam, setuju, Irfan. Irfan setuju. Hilal, kok Hilal Setuju. belum kelihatan? Nah, Setuju, Ustaz. Oke. Ya, oke. Jadi Mas malam ya? Ayubi, tolong diganti malam. Oke. Ya. Besok materinya ada yang tahu apa-apa aja? Ayo, materinya besok. Harus Besok tahu apa? loh. 3 submateri atau 4? Baru pada buka HP ini kayaknya. Oke, gini. Tapi gini, saya ingatkan yang anak-anak ya semuanya. Saya besok tidak akan mengingatkan. Kalau tadi ada yang belum masuk, itu saya ingatkan. Ini sudah waktunya. Dan silakan ini. Tapi besok tidak. Saya biarkan karena sudah yang keempat. Kemudian yang kedua, jawabannya mulai besok dikirim 2. 1 ke saya, 1 ke Mas Ayubi secara japri ya. Bisa dipahami? Siapa Ustaz? Oke, ya. Oke, saya kembalikan Mas Ayubi, silakan. Oke, besok ada 3 submateri ya. Hitung cepat, penalaran umum, sama gagasan utama. Berarti besok hitung cepatnya itu seperti apa? Dia berarti masih berkaitan sama kuantitatif, masih berkaitan dengan angka-angka itu, hitung cepat. Penalaran umum itu paling nanti dia kayak penarikan kesimpulan segala macam logika itu. Kemudian gagasan utama ya nanti diberi kayak suatu teks cerita atau bacaan tertentu, nanti kita yang menentukan gagasan utamanya itu seperti apa. Begitu ya. Besok ada 3, hitung cepat, penalaran umum, sama gagasan utama. Mulainya jamnya sama, 19.30 sampai 21.00. Begitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Dan silakan, kalau ada pertanyaan, itu di awal juga silahkan ditanyakan. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian belajar sendiri di rumah, ternyata aku ada kendala ini, minta. Ini nomor ini saya nggak ngerti. Mas Ayubi, kamu shoot. Tetapi tidak boleh semuanya. Kamu ada pertanyaan? Ada Pak. Nomor 1 sampai terakhir saya nggak ngerti. Ya itu bukan bertanya. Itu ya.
Ya, gitu. Tapi hal-hal yang paling ini. Tapi sekali lagi, ketika kalian menjawab, jawablah, tutup lembar jawabannya dulu, baru setelah selesai, kemudian cocokkan. Ya, oke. Oke, Mas Ayubi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya, sudah mengikuti kelas dengan baik. Dan hari ini benar-benar lebih baik daripada yang kemarin. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Harus, itu harus. Kalau Saya- lebih jelek, aduh. Saya berharapnya kalian yang penting optimis sama jawaban sendiri, nggak usah ikut-ikut teman gitu. Yang penting udah optimis, percaya diri, intinya itu gitu aja. Rajin belajar juga ya. Gitu. Terima kasih. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.